Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021. Hari ini Gereja Semesta merayakan peringatan wajib Santa Clara Perawan, yang dalam gereja dikenal sebagai Santa Pelindung Televisi. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber belas kasih, sumber belas dan cinta kasih. Dalam diri Santa Clara, Engkau telah menumbuhkan cinta akan kemiskinan. Semoga berkat doanya, kami mengikuti Kristus dengan semangat kemiskinan, agar layak memandang Engkau dalam kerajaan surga. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul demi namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hidup bersama, entah dalam keluarga, dalam kombas, dalam komunitas-komunitas, membutuhkan kesediaan diri untuk memperbaiki satu dengan yang lain, yang kemudian dikenal dengan koreksio fraterna atau koreksi persaudaraan. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak pernah atau tidak pernah berbuat dosa. Siapapun kita pasti pernah jatuh ke dalam dosa. Atau dengan kata lain, siapapun kita pasti memiliki sisi yang gelap. Tetapi sebagai orang-orang beriman, kita tidak perlu takut, karena selalu ada kesempatan untuk kita memperbaiki diri.
kalaupun kita kemudian jatuh lagi ke dalam dosa, maka kita juga harus kembali memperbaiki diri. Karena itu, kita butuh rahmat pengampunan dari Tuhan sendiri, serta perbaikan dari sesama kita agar bisa memiliki suasana batin yang aman. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, menegur saudara bukanlah suatu yang mudah. Apalagi hal tersebut soal mengingatkan pada sebuah kebenaran. Tidak sedikit dari kita akan menerima penolakan, bahkan dibenci karena kejujuran atau kebenaran tersebut. Yesus mengingatkan kita bahwa kita bertanggung jawab atas hidup saudara kita. Kita tidak dapat begitu saja menyalahkan atau membiarkan kejatuhan mereka atau orang lain karena kesalahannya sendiri. Apalagi mereka berada di sekitar kita. Maka menjadi tanggung jawab kita untuk menyadarkan mereka atau membantu mereka agar kembali ke jalan yang benar. Bahkan jika ada kejatuhan atau kegagalan, sebenarnya kita juga punya andil dalam kesalahan atau kecerobohan tersebut. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kebenaran tetaplah kebenaran. Cuma tinggal cara dan waktunya yang tepat untuk menyampaikannya. Oleh sebab itu, kita butuh kebijaksanaan. Kebijaksanaan mengarahkan semua kebajikan lainnya, karena kebijaksanaan adalah kemampuan untuk mengenali apa yang benar. Memang seseorang yang ingin menjalani hidup yang baik harus tahu apa yang baik dan mengenal nilainya. Seperti pedagang dalam kisah Injil, setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Hanya orang bijaksana yang dapat memahami nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, jadi menegur saudara yang jatuh ke dalam kesalahan sebagaimana dikisahkan dalam Injil hari ini, haruslah kita lakukan dengan bijaksana. Artinya, menjadikan kebenaran sebagai mutiara. Mutiara itu harus sampai pada setiap orang. Mengapa mutiara tetap bersinar? Menjaga mutiara tetap bersinar adalah tanggung jawab setiap orang dengan memiliki waktu yang tepat dan cara menyampaikan dengan bijaksana. Seseorang menjadi bijaksana dengan belajar membedakan apa yang penting dari apa yang tidak penting, untuk merencanakan tujuan yang baik dan memilih sarana yang tepat untuk mencapainya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka dalam hidup bersama, koreksio fraterna atau koreksi persaudaraan, di mana kita saling mengingatkan satu sama lain sebagai sesama orang-orang percaya, saudara dalam Tuhan, adalah penting agar kita tetap berlangkah maju bersama untuk setia pada panggilan kita sebagai murid-murid Yesus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menjadikan kita sebagai saudara satu sama lain yang saling melengkapi, saling mendukung, saling menolong dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang beriman. Semoga langkah maju kita bersama semakin memampukan kita untuk berjalan bersama menuju kepada kesempurnaan di dalam Allah.
Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.